Dalam nama Yesus. Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dengan topik Roh Kudus. Banyak orang yang tidak terlalu percaya adanya Roh Kudus. Ada juga yang percaya, tetapi tidak percaya karya-karya Roh Kudus dalam dunia ini, dalam hidupnya. Lucu memang, tahu ada Roh Kudus, tetapi tidak pernah merasa berhubungan dengan Roh Kudus. Roh Kudus memang adalah roh. Dan firman Allah mengajarkan untuk saudara mengenal roh, saudara harus masuk di dalam roh. Di dalam Yohanes 4 ayat 23-24. Di hari-hari terakhir Allah mencari penyembah-penyembah yang menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Dia adalah roh, saudara. Saudara tidak bisa mencari Tuhan dengan akal saudara. Sekalipun memang Alkitab, firman Allah yang hidup itu telah kita terima ya menjadi suara Allah. Tetapi Allah Roh Kudus itu ada di dalam dunia, saudara. Ada di dalam hidupmu. Karena firman Allah mengatakan demikian. 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan, bukankah tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kalau roh Allah ada, kenapa engkau tidak mengenal dia? Kenapa engkau tidak mencari dia? Kenapa engkau tidak bergumul dengan dia? Itulah dunia roh. Orang tidak percaya, tapi firman Allah telah berkata demikian, ada roh Allah dalam dirimu. Kan lucu, saudara mengaku dia sebagai Tuhan, tapi saudara tidak tahu ada roh Allah dalam dirimu. Itu sebabnya maka manusia banyak hidupnya tidak terkendali di dalam prinsip kebenaran Allah. Karena dia hanya belajar tentang firman Allah, logikanya saja yang dia penuhi. Tetapi dia tidak sadar bahwa roh Allah ada dalam dirinya. Yang akan membimbing logikanya itu dalam seluruh kehendaknya yang lebih sempurna. Kalau hanya belajar logika saja kita tidak tahu bahwa ada roh Allah. Atau kita tidak menganggap. Ya kita lucu juga. Karena saudara, setan ada dalam dunia ini karena firman Allah mengatakan demikian. Baca di dalam kitab Injil. Keempat Injil itu menjelaskan dan di surat-surat yang seterusnya juga menjelaskan betapa kuasa kegelapan itu begitu bekerja untuk menahan pemberitaan kabar baik ke seluruh dunia. Jadi, kalau saudara tidak percaya Roh Kudus dan tidak percaya ada setan, lucu. Dan saudara berbahaya juga karena iblis itu mampu menyerupai apapun juga, saudara. Karena firman Allah mengatakan demikian, dia sanggup menyerupai seperti malaikat terang. Jadi kalau saudara tidak sungguh-sungguh mengenal Allah Roh Kudus, saudara akan salah mengenal. Bisa-bisa saudara mengenal iblis. Itu sebabnya, yuk mari kita belajar tentang Roh Kudus. Nah, di dalamnya hari ini kita belajar tentang Roh Kudus. Setelah Yesus bangkit dari kematian, ia menampakkan diri pada murid-muridnya selama 40 hari. Kemudian ketika mereka sedang berkumpul dengan dia di puncak bukit yang tinggi, ia terangkat naik ke surga di hadapan mata mereka. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1-11. Namun sebelum mereka pergi, Yesus memberi beritahukan kepada murid-muridnya atau umatnya janji yang amat indah dan khusus. Dikatakan demikian, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu atau parakletos dalam bahasa Yunani-nya itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus tidak meninggalkan saudara dan saya atau murid-muridnya di waktu dia berjanji demikian sendirian di dunia ini. Dikatakan saatnya dia mati, dia dikuburkan, dia bangkit dan dia naik, maka dikatakan dia mengirimkan Roh Kudus bagi saudara dan saya. Kisah 1 ayat 8 mengatakan demikian, saudara ya. Jika Roh Kudus tinggal di dalam kamu, nah itu betapa luar biasanya, penting. Ya. Nah, yang seterusnya dikatakan, ia telah mengirim Roh Kudus bagi kita. Kita mau mengenal siapa Roh Kudus itu. Yang pertama, Roh Kudus adalah Allah. Ya,
saudara belajar tentang prinsip Allah, gitu ya. Roh Kudus adalah Allah. Yang terutama harus kita mengerti tentang Roh Kudus bahwa Ia adalah benar-benar Allah. Kisah Rasul 5 ayat 3-4 berkata demikian. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Jadi dalam firman Tuhan ini Petrus menjelaskan Roh Kudus itu adalah Allah yang tidak bisa didustai. Jadi Ananias dengan segala rencananya yang begitu indah, yang baik, toh di hadapan Tuhan dia salah karena dia telah tidak tepat terhadap apa yang dia janjikan sendiri. Dia mau memberikan seluruh hasil penjualan tanahnya kepada Tuhan untuk pekerjaan Allah yang begitu dahsyat luar biasa pada saat itu. Tetapi dalam perjalanan begitu tanah itu laku, dia lihat uangnya banyak, dia potong sebagian. Dan Allah marah sekali, saudara. Maka saudara tidak main-main pada zaman itu. Langsung Ananias dan Safira istrinya sendiri pun dibunuh oleh Allah. Begitu saudara, kalau berjanji kepada Tuhan jangan main-main, ya. Allah telah memilih untuk menyatakan dirinya sendiri pada manusia sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pernyataan ini seperti pernyataan dari 3 pribadi yang berbeda, tapi 3 yang menjadi satu, Tritunggal. Seterusnya, pemberian dari Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus adalah pemberian Allah pada setiap orang yang beriman. Apabila seseorang percaya pada Yesus dan menerima keselamatan daripadanya, Roh Kudus datang untuk hidup di dalam orang beriman itu, di dalam kehidupan rohaninya. Di dalam firman Tuhan Kisah Rasul 2:38-39 berkata begini, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ya, nggak tahu keturunan saya, seterusnya dan seterusnya. Pokoknya itu janji Tuhan. Ya, kita akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, sekarang kita mau melihat pekerjaan dari Roh Kudus itu yang hadir dalam dunia ini kepada pribadi lepas pribadi yang mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama, pekerjaan dari Roh Kudus itu adalah dalam kehidupan pribadi orang yang beriman. Jadi dia berkarya bagi saya dan saudara yang percaya kepadanya. Jadi Roh Kudus datang dan tinggal di dalam orang beriman untuk melayani dia secara pribadi. Ya, dikatakan Roh Kudus bersaksi tentang hubungan kita dengan Allah. Jadi Roma 8:16 berkata demikian, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang seterusnya, Roh Kudus mengajar. Yohanes 14:26 berkata demikian, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Seterusnya, Roh Kudus, Ia memimpin. Jadi saudara, di dalam Roma 8:14, ini ayat firman Tuhan saudara yang saya jelaskan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi saudara dan saya, kalau ada Roh Kudus dalam dirimu, seharusnya Dia yang menguasai engkau. Dia yang memimpin saudara dan saya. Bukan kita yang ngatur Tuhan. Jangan dibalik, ya. Yang seterusnya, Roh Kudus, ya, Ia menolong saudara dan saya untuk hidup berkenan kepada Allah. Ya, di dalam Galatia 5:16 mengatakan demikian, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Seterusnya, Roh Kudus menolong kita dalam doa. Ya, di dalam Roma 8:26 dikatakan demikian, berdoa saja saudara. Kita dituntun oleh Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk saudara dan saya kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak dapat, yang tidak terucapkan. Luar biasa saudara, ya. Nah, itulah
Roh Kudus, saudara, dalam kelemahan kita barangkali kita sampai nggak bisa lagi. Apa yang harus kita katakan kepada Allah? Roh Kudus lah yang akan berkata-kata langsung kepada Bapa. Ya, yang begitu dahsyat dan luar biasa untuk mendengar seluruh kebutuhan kita sebagai manusia gitu ya, yang percaya kepadanya dan berpengharapan yang sungguh kepadanya. Oke. Ia memberi kehidupan bagi tubuh-tubuh kita ini ya. Jadi Roma 8 ayat 11 katakan begini, dan jika roh dia atau Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang diam dalam diri kita inilah yang akan nanti membangkitkan saudara dan saya. Nah, di dalam orang beriman, jadi Roh Kudus itu ada di dalam orang yang beriman. Untuk apa? Untuk pelayanan. Selain memberi Roh Kudus untuk tinggal dalam hidup seorang beriman, Allah juga ingin mengisi dan membaptiskan orang beriman itu dengan Roh Kudus agar mempunyai kekuatan untuk melayani dan memuliakan Allah di dalam dunia ini. Ya, yang pertama, Roh Kudus memberikan kuasa dan keberanian untuk bersaksi. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya, kata firman Allah, kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Waktu kita dibaptis Roh Kudus, menerima Roh Kudus, maka Tuhan katakan kamu akan menerima kuasa. Ya jelaslah ada Roh Allah dalam diri kita, berarti kita punya kuasanya dong. Nah, tapi dengan ketentuan kita harus terus mengikuti kehendaknya, diatur, dituntun, dibimbing, dipimpin olehnya. Maka dia akan mengalirkan kasih dan kuasanya dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, yang seterusnya ia memperkenalkan karunia-karunia yang supranatural. Ya, itu tugasnya Roh Kudus ya kepada saudara dan saya. Ya, kasihnya, bukan kalau tugas betapa hinanya ya. Ya, kasihnya Roh Kudus kepada kita itu ya. Dia memperkenalkan saudara dan saya karunia-karunia. Ada rupa-rupa karunia dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 8. Tetapi satu roh, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu, saudara. Itu karunia-karunia. Waktu Roh Kudus ada dalam diri saudara, dia akan menyatakan karunia-karunia itu kepada saudara dan saya. Nah, kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, dikatakan ia bersaksi bahwa Yesus itu hidup. Kisah 5 ayat 30-32 berkata demikian. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Kami atau murid-murid Tuhan pada saat itu adalah saksi dari segala sesuatu itu. Ya, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua yang mentaati Dia. Ya, jadi begitu dahsyat. Ya, Roh Kudus itu bersaksi bahwa Yesus itu hidup. Roh Kudus memberi pengertian yang segar akan firman Allah. Ya, 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10 mengatakan demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi waktu Roh Kudus itu ada dalam diri saudara dan saya, maka dikatakan Dia akan memberikan pengertian, hikmat yang baru, yang segar, yang belum pernah kita lihat, kita dengar, timbul dalam hati kita. Tuhan taruhkan itu dalam hidup kita, sehingga waktu kita membaca firman Tuhan dan menjelaskannya kepada orang-orang, maka Roh Kudus itu memberikan hikmat yang begitu segar,
yang apa yang dikatakan firman Tuhan belum pernah kita lihat, belum kita dengar, belum pernah timbul dalam hati. Untuk kita berkata-kata itu seperti air yang baru, yang segar, yang menyegarkan, yang mendenar. Seterusnya dikatakan ia mengisi roh kita dengan penyembahan yang benar pada Allah. Kalau Roh Kudus ada dalam diri saudara, dikatakan dia akan mengisi roh kita. Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu mengisi roh kita dengan penyembahan yang benar pada Allah. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya, jadi begitulah Roh Kudus yang ada dalam diri kita membimbing kita dalam penyembahan yang benar kepada Allah. Yang seterusnya Roh Kudus itu memuliakan Yesus. Tidak mungkin Roh Kudus yang ada dalam diri saudara itu menghina, mencaci, atau bahkan menghujat Tuhan. Tidak mungkin, saudara ya. Jadi saudara yang percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus. Kalau saudara bisa menghujat, berarti ada yang salah. Sebab tidak mungkin kalau Roh Allah ada dalam dirimu dan engkau dituntun, dipimpin, dibimbing oleh Roh Kudus akan menghujat Allah, Roh Kudus, atau menghina Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, ia memuliakan Yesus. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, ya, itu Roh Kudus mendengar itu. Itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Di saudara dan saya tanpa sadar kita itu punya kemampuan mengetahui hal-hal yang akan datang karena Roh Kudus yang dalam diri kita ini yang akan memberitahukan pernyataan-pernyataan itu, ya saudara. Ia akan memuliakan Yesus. Kita walaupun kita memiliki pengetahuan-pengetahuan itu semuanya itu kemuliaan Tuhan, bukan sombong-sombongan. Kita bukan paranormal, kita bukan dukun, kita bukan ahli nujum yang tahu masalah-masalah untuk hal-hal dunia atau untuk sombong-sombong, bukan. Itu untuk kemuliaan Tuhan. Ia akan memuliakan Yesus, sebab Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada Yesus Kristus atau Allah Bapa. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memerintahkan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bagaimana saudara dan saya dibaptis dalam Roh Kudus? Nah, Allah ingin agar Roh Kudusnya yang tinggal di dalam diri Anda, saudara dan saya, adalah orang yang beriman dalam Yesus. Roh Kudus mengisi saudara dan saya dengan limpahnya serta memberi Anda kekuatan untuk melayani Dia. Yang pertama, Roh Kudus adalah pemberian yang dijanjikan Allah. Maka mintalah. Ya, Lukas 11 ayat 13 mengatakan demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Seterusnya mulailah untuk memuji Allah. Ya, untuk saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara dibaptis Roh Kudus, saudara memujilah Allah ya dengan sungguh-sungguh. Dan mujilah apabila saudara dan saya menerimanya dalam iman. Ya. Lukas 24 ayat 52-53 berkata demikian. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yang ketiga, Roh Kudus akan membaptis saudara, memberikan kekuatan, dan dikatakan dapat berbicara dengan bahasa supranatural. Jadi saudara dan saya ketika dibaptis Roh Kudus dapat berbicara dalam bahasa supranatural. Markus 16 ayat 17 mengatakan demikian. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam roh dan bernubuat. Jadi begitulah saudara karya Roh Kudus dalam dunia ini, bagi gerejanya, bagi hamba-hambanya, dan bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Mari saudara putuskan dalam hidup saudara, Roh Kudus yang ada di dalam diriku, mari berbicara kepadaku. Dan saudara mulai mendengarlah suara Roh Kudus di dalam hatimu. Dia ada. Belajar rindu kepadanya. Belajar
terus untuk mendengar Dia ada di dalam diri saudara, saudara akan mendapatkan kepekaan darinya untuk merasakan kehadiran Roh Allah, Roh Kudus dalam diri saudara, dan seterusnya saudara dan saya akan dibimbingnya dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus.